Komandan. Ada urusan apa? Pembelian kapal raksasa antariksa oleh Angkatan Laut Jepang mendapat penawaran 50 miliar yuan. Pembelian bom autonuklir Rojana Bintang 5 Arthur juga bersedia ditukar dengan setengah wilayah negaranya. Sekarang perang sudah pecah dan mereka akhirnya panik. Bilang pada mereka tawaran ini masih bisa dinego. Siap. Kabar buruk, Komandan! Kabar buruk, Komandan! Ada 5 objek tidak dikenal mendekati kita. Itu rudal antar benua. Rudal tidak secepat itu. Cuma ada satu kemungkinan. Dia sudah datang. Raja Penjara Darah. Dia pemegang organisasi pembunuh paling menakutkan di dunia. Komandan, bagaimana ini? Takut kenapa? Dia hanya pemegang organisasi. Kuperintahkan, fokuskan tembakan dan hancurkan dia. Siap. Kevin, kau tahu apa yang bakal terjadi kalau kau berani melawanku? Aku tidak peduli. Kau juga boleh melawanku. Kevin, cuma ada satu orang. Mawar darah, bawa Guana balik ke Daxia. Nyalakan lampion. Kalian pulang duluan. Ada satu orang lagi. Aku mau bertemu dengannya sendiri. Keluarlah. Heya! Pedang Penjara Darah. Bangun. Aduh, nggak dijawab. Teman. Aduh. Bangun. Ayo. Aldi, gimana kalau kita ke hotel aja? Gak enak kalau keluarga Wijaya lihat kita. Takut keluarga Wijaya lihat? Aku kasih tahu ya, gak lama lagi aku bakal ditunjuk sama wakil gubernur buat jalanin proyek lelang miliaran. Pas nanti waktunya sudah tiba, jangankan keluarga Wijaya tua itu, semua keluarga terkenal di Jiangdong kalau lihat aku, mereka semua pasti berlutut denganku kalau proyek miliaran. Proyek miliaran? Kalau nanti proyek miliaranmu jadi, kamu jangan pesan aku ya. Ya, itu tergantung kemampuanmu. Malam ini kau ngapain di sini, ha? Aku nggak lihat apa-apa. Aku lagi mandi. Kevin, kamu tuh nggak guna banget sih. Bisanya cuma gagal doang. Gimana bisa keluarga Wijaya kita dapat menantu sepertimu? Berani ganggu pas aku sama Aldi lagi asik. Dewi, makan boleh sembarangan tapi ngomong jangan sembarangan. Jelas-jelas kalian yang menggangguku mandi. Aku sama Aldi gangguin kamu. Terus maksudmu apa? Kalau aku ada di sini itu mengganggumu? Apa aku harus minta maaf denganmu? Aldi, aku punya rencana. Ini nggak seberapa. Tapi kalau kau mau minta maaf denganku, aku tahu caranya. Minta maaf kan? Oke. Dasar kau, rasakan ini. Sudah 3 tahun. Sekarang aku takut Tuan sudah mati di pulau itu atau malah dipindah ke tempat lain. Diam kau. Yang mulia itu terhormat, Raja Penjara Darah. Dengan aura rajanya, masa iya bisa kalah sama musuh rendahan?
kenapa kita tak pilih senior lain saja buat jadi raja sementara dan rebut penjara itu kembali? Ya benar, aku dukung ide itu. Selama aku Mawar Darah ada di sini, kalian semua tidak bisa macam-macam. Lapor! Tuan Mawar Murid datang membawa kabar. Di keluarga Wijaya di Jiandong ditemukan jejak Tuan. Kumpulkan pengawal pribadi, kita ke Jiandong dan diam. Baik. Aku nggak mau kesel gara-gara orang gak guna ini. Lanjut aja yuk. Dengerin aku. Di dunia ini nggak ada yang bisa bikin Aldi tunduk. Kevin! Kevin, kamu kenapa? Kalian udah apain suamiku? Kak, orang gak guna ini udah kurang ajar sama Tuan Aldi. Dia pantas dapat akibatnya. Biarin aja. Kevin cuma mau mandi di rumah. Gimana dia bisa kurang ajar dengan Tuan Aldi? Tadi, aku dan Tuan Aldi sedang membahas masalah keluarga dengan serius. Si sampah ini tiba-tiba masuk dan bikin ribut di sini. Apa? Kakak, demi keluarga Wijaya juga Tuan Aldi juga rela repot-repot ngasih pelajaran buat si sampah ini dengan tangannya sendiri. Aku dan kamu kenal baik dengan kakak iparmu ini. Mana mungkin dia bisa ngelakuin hal kayak gitu? Jelas-jelas kamu yang menindas orang baik. Dengar ya kakak, mendingan kamu jangan sering bersamanya. Kamu hampir ketularan sifatnya. Aku gak mau ngomong lagi. Tuan Aldi, ayo kita pergi. Hotel ini sudah lama aku pesan. Aku kasih tahu ya, mulai hari ini aku bakal kasih dia pelajaran kalau dia ngelakuin ini lagi. Aku bakal usir dia buat jadi makanan anjing di Gunung Tandus. Tuan Aldi, hari ini Calvin sudah kalah. Mana mungkin ada lain kali. Ayo pergi. Berhenti kau. Ini salahku. Makanya dia dihina olehmu hari ini. Aldi, aku kasih tahu ya. Sehebat apapun kamu di luar sana, hari ini kau berantem di rumah Wijaya dan menyakiti suamiku. Beri aku penjelasan. Kakak, kamu melawan Tuan Aldi cuma buat sama ini. Jenny, aku kasih tahu ya. Aku kira kau itu kakaknya Dewi. Makanya aku memberimu kesempatan. Tapi kau nggak ada gunanya. Padahal kakakku sangat suka dengan. Aku bakal gantiin kakakku buat merasakan. Aku bakal gantiin kakakku buat merasakan. Lepasin aku. Lepasin. Tolong. Lepasin. Aku adalah raja gerbang penjara darah. Hentikan. Kevin. Kau cari mati. Kevin. Aku akan membuatmu menghilang. Apa kamu tahu, Kevin? Kamu membuat masalah besar. Jenny, kalau dia menindasmu, dia rasakan akibatnya. Kenapa kamu rela korbankan diri? Kamu dan seluruh keluarga Wijaya. Aku akan bantu kalian bersembunyi. Ayo. Jenny. Kevin, ini tabunganku selama 10 tahun. Cukup untuk bertahan. Cepat pergi. Jenny, aku gak akan biarin kau ikut menanggung kesalahanku. Lagi pula, keadaan kita sekarang sudah berbeda. Kasih aku waktu sebentar. Aku pasti bisa menjagamu dan keluarga Wijaya. Kevin, sebaiknya cepat pergi dan jangan kembali lagi. Jenny. Jenny, aku janji. Ayo pergi. Mawar Darah, hormat pada Raja Darah. Tuan, hidup dan matimu tidak jelas. Sudah tepat 3 tahun sekarang. Saat ini orang-orang di gerbang penjara darah sudah tidak seperti dulu. Mereka mencari kekuasaan dan berebut tahta. Aku mohon Tuan, pertahankan penjara darah. Aku akan kembali ke penjara darah. Tapi sekarang belum saatnya. Itu, apakah ada alasannya? Aku baru sadar di hari pertama dan butuh waktu untuk kekuatan ini pulih. Akan sulit meyakinkan orang kalau aku kembali terlalu cepat. 3 tahun lalu, ada penyergapan yang membuat aku terluka parah. Aku curiga itu berasal dari penjara darah. Segera selidiki. Siap. Jenny, Aldi tidak akan dihancurkan dalam sehari. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kevin, dia itu cuma anjing gila. Dia pasti sudah dihasut oleh keluarga Wijaya. Dia jelas menampar wajah keluarga kita. Kakak, kau harus balas dendam untuk keluarga kita. Di seluruh Jiandong ini, siapa yang tak kenal Andi dia berada di bawah.
keluarga Wijaya Kevin. Aku akan buat dia membayarnya dengan darah. Hubungi semua penerbit. Beritakan tentang masalah keluarga dan buat mereka menerbitkan tentang masalah ini. Aku mau seluruh Jandong tahu berani mengganggu keluarga Hartono. Maka inilah hasilnya. Kevin sialan, keluarga Wijaya sudah tidak bisa tinggal dengannya lagi. Aku harus pulang dan beritahu keluarga Wijaya. Jenny, aku pulang. Kevin, aku sudah menyuruhmu untuk bersembunyi. Kenapa mau pergi? Kamu harus cepat-cepat pergi. Berurusan dengan keluarga Hartono, cukup aku sendiri Kevin, saja. kamu hanya bisa menyebabkan masalah untuk keluarga Wijaya. Kamu malah sosokan di sini. Dewi, apa maksudmu? Bencana apa yang terjadi sama keluarga Wijaya? Kakak, sekarang kakak Hartono dan keluarga Hartono Aldi sudah kumpulkan semua bawahannya untuk balas dendam ke keluarga Wijaya kita. Aldi gak merasa dirinya bersalah. Aku gak akan pernah biarkan dia masuk melalui gerbang rumah keluarga Wijaya. Siapa emangnya kamu? Kevin, aku bilang ya, sekarang di balai keluarga Wijaya, kakek sudah ambil keputusan untuk mengusirmu keluar dari rumahnya dan cabut semuanya. Mulai sekarang, putusin hubungan sama keluarga Wijayaku. Kenapa mereka mau menggangguku? Kevin cuma mau menyelamatkanku dan menggigit Aldi. Keluarga Wijaya kita, mereka nggak tahu balas budi. Aku akan mencari mereka dan jelasin semuanya. Jenny, menegur keluarga Hartono hanya akan membuat musibah bagi kita. Itu Andi yang memberi dampak berat datang ke rumah Wijayaku. Saudara kedua, kau menyewa menantu buat dia memanfaatkan keluarga kita. Pak, aku sudah bilang sebelumnya, anak itu Kevin. Lihat, dia cuma anak bodoh yang habisin waktu saja. Dia tak pantas buat Jenny keluarga kita. Tapi, saudara kedua ini tak mau dengar. Sekarang, dia sudah menggigit telinga Tuan Aldi. Mereka mengirim kita pesan bahwa permasalahan ini adalah darah yang dibayar darah. Keluarga Wijaya yang sudah berabad-abad, apa pantas hancur di tangan seorang menantu? Aku merasa bersalah dengan para leluhur keluarga Wijaya. Bapak sudah tua, sudah tenang saja. Menurutku, prioritas utama sekarang adalah cepat bunuh menantu itu. Andi bakal datang sebentar lagi. Kita harus selamatin diri kita, Pak. Hari ini, keluarga Wijaya berkumpul. Aku adalah kepala keluarga Wijaya. Kevin menantu yang bersalah berani menegur bangsawan dan melakukan kejahatan. Usir dari rumah mulai sekarang. Mau usir Kevin? Aku tidak setuju. Kevin mau menyelamatkanku dan melukai Aldi. Jenny, kau gila? Kau ngomong apa? Pak, semua yang aku bilang itu benar. Kalau keluarga Wijaya kita serakah takut mati dan mengusir Kevin, menurutku, moto keluarga sudah berabad-abad ini bukan soal tata krama, keadilan, dan kehormatan. Dan seharusnya diganti menjadi tidak berterima kasih. Hei, Jenny, kau itu sialan. Saudara kedua, buruan urusi anakmu dengan baik. Jenny, kalau kamu masih anggap aku mama, jangan bicara lagi. Kamu masih mau mama bersujud untukku. Ma, kita nggak bisa mengusir Kevin. Jenny, kau itu sangat keras kepala. Aku hentikan. Pak, aku yang melakukannya. Jangan ganggu Jenny. Kevin, kau sudah bersama keluarga Wijaya selama 3 tahun. Kau sudah kami selamatkan, tapi ini hasilnya. Keluarga Wijayaku sudah sangat baik padamu. Andi mau balas dendam padamu. Kau tak bisa melibatkan keluarga Wijayaku. Justru karena keluarga Wijaya sudah sangat baik padaku, aku tidak bisa diam saja. Kau bisa tenang. Selama aku masih ada di sini, keluarga Wijaya tak akan jatuh. Kevin, kau nggak bisa dengar kata-kata baik ya. Buruan sekarang pulang sana. Atau aku tak akan sopan lagi denganmu. Kalau kalian usir Kevin, usir aku juga dari keluarga. Jenny, kau pembangkang. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Jenny, berani-beraninya kau mengancam pada orang tua. Baiklah, makam keluarga Wijayaku hari ini benar-benar mengeluarkan asap biru. Putri pembangkang, menantu yang tadi anggap, semua berkumpul bersama. Anak sulung, bawa mereka berdua keluar dari sini. Pak, ini tak bisa diterima. Pak, kita bisa usir Kevin, tapi beri satu kesempatan lagi untuk Jenny. Anak sulung, kenapa kau masih berdiri? Kau mau menunggu keluarga Wijaya digugat keluarga Hartono? Urus semuanya dengan aturan keluarga. Tunggu sebentar. Oh, Tuan Wijaya, sekarang baru mau memutus hubungan dengan Kevin? Sudah terlambat. Pak Andi, kami sedang bersiap ke rumah keluarga Hartono dan berterima kasih di depan pintu. Tidak diduga, kau datang begitu cepat.
Iya, ini semua hanya salah paham. Salah paham. Salah paham? Hah? Dia menggigit semua telingaku. Apa ini juga salah paham? Keluarga Wijaya itu memang sudah tua. Dia menggigit telinga adikku dan bilang bahwa itu adalah salah paham. Baik, hari ini aku mengunjungi keluarga Wijaya. Semuanya salah paham. Kemari, pukul mereka. Andi, aku Kevin yang melakukan dan akan bertanggung jawab. Jangan mengganggu keluargaku. Siapa keluargamu? Kevin, jangan bicara omong kosong. Pah, Mah, kalian semua. Tuan Andi, kami sudah mengusir Kevin keluar dari rumah. Mulai sekarang, dia adalah dia. Keluarga Wijaya adalah keluarga Wijaya. Ah ya Tuan Andi, hari ini kau bawa saja Kevin pergi. Walau kau potong-potong dia, tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya kami. Sudah cukup. Dia sudah lakukan ini selama 3 tahun, menanggung tanpa mengeluh. Selain itu, dia lakukan ini untuk aku. Perkara ini sungguh cuma perkara kecil. Dan semua ini sungguh berlebihan. Jenny, diam. Kau yang diam. Orang tua. Aku yang akan putuskan nasib Kevin hari ini. Tapi biarkan keluarga Wijaya pergi. Itu juga bukan hal yang mustahil. Itu akan sangat bagus. Terima kasih Tuan Andi. Kau sangat berkuasa. Hentikan itu. Tak ada yang gratis di dunia ini. Kalau kau mau aku melepaskan keluarga Wijaya, persyaratannya adalah biarkan Jenny masuk ke keluarga Hartono dan menjadi budak pribadiku. Kau mimpi. Kakak, Tuan Aldi melakukan ini untuk kita. Jangan hanya mementingkan dirimu sendiri. Benar, Jenny. Jangan hanya mementingkan dirimu sendiri, tapi pikirkan seluruh keluarga Wijaya. Keluarga Hartono itu keluarga top di Jiangdong. Kita memang pantas jadi bawahan keluarga Hartono. Ini sebuah kehormatan bagi kita. Siapa yang mau jadi pelayan keluarga Hartono? Aku wanita yang mampu. Jenny, kau sudah sangat mengecewakan kami. Selama 20 tahun terakhir, keluarga Wijaya mengeluarkan banyak harta untuk membesarkanmu. Sekarang keluarga Wijaya dalam masalah. Aku tak sangka ternyata kau sangat keras kepala. Kau tak bisa apa-apa padahal itu yang seharusnya kau lakukan. Patua, kau menyuruhnya, kenapa tidak kau saja yang pergi? Hei kau! Oke. Kau sudah buang waktuku 15 menit 3 detik. Aku akan beri lagi 1 menit terakhir. Kalau tidak, jangan salahkan aku tak sopan ke keluarga Wijaya. Tidak akan sampai 1 menit, Tuan Aldi. Aku kepala keluarga Wijaya. Segala urusan keluarga Wijaya biar aku yang putuskan. Kalau ada masalah, buka layanan hukum keluarga. Kakek, aku... Jenny, kau masih menganggap masalah ini belum cukup besar. Kau harus pergi hari ini juga, meskipun kau tak mau. Kenapa harus repot-repot? Akhirnya, kau harus tetap ikut aku. Akhir-akhir ini Tuan Muda sedang sangat marah. Malam ini, biarkan aku luapkan emosiku. Andi, kalau kau berani sentuh Jenny, kau bakal lebih parah dari adikmu. Kenapa? Ketagihan gigit orang. Guk. Main-main dengan anjing mau mati gak ada gunanya. Semuanya kesini. Bunuh dia. Dan bawa Jenny pergi. Habisi dia sampai mati. Kalau ada yang terjadi, aku yang akan bertanggung jawab. Kevin! Anggap ini karena dirimu. Bawa dia pergi. Mau bawa Jenny pergi, harus lewati aku dulu. What? Mulutmu masih keras aja meski udah sekarat. Ajar dia untukku. Keluarga terhormat dengan reputasi kelas 1 di Jiangdong, ini yang mereka dapatkan, iya kan? Kakak, mending mundur saja. Anjing ini gila, dia bakal gigit lagi. Mundur. Aku sudah di Jiangdong bertahun-tahun, menghabiskan banyak uang untuk memberi makan banyak orang. Dan bukan sehari saja. Kalau aku nggak bunuh kau hari ini, namaku bukan Hartono. Pergi.
Undang Kapten Jericho. Undang Kapten Jericho? Itu adalah gerbang penjaga darah pemilik kabin utama cabang Jiandong. Siapa sih yang nggak tahu? Aku lebih mending nyinggung Raja Bagas daripada si Jericho itu. Dengan nama besar Jericho saja, anak-anak di Jiandong nggak berani keluar malam. Kevin, sekarang lagi ada masalah besar. Legenda Jericho nggak cuma pemimpin penjara darah Jiandong, dia juga pelindung agung penjara darah Tuan Mawar Darah, seorang tangan kanan yang dipilih oleh semua orang. Emangnya aku siapa? Mawar Darah ya? Begitu? Aku tunggu dia datang dan bakal menarik perhatian mereka. Kamu manfaatin kekurangan persiapan mereka dan lewati pintu belakang. Gimana dia bisa pergi? Itu cara kita bisa pergi. Kevin, nanti pas Kapten Jericho datang, semoga mulutmu masih keras. Siapa yang berani sombong? Berani bikin kerusuhan di Jiandong? Rasanya hidupku sudah terlalu lama. Kapten Jericho. Kapten Jericho, halo. Kau masih belum pantas berbicara denganku. Ayo bahas soal pajak 9 darah. Kau benar-benar berani sekali. Berani teriak langsung larang nama Tuan Mawar. Tuan, inilah Kevin yang sudah menyakiti adikku dan melecehkan keluargaku. Bahkan nama Tuan Mawar berani disudutkan juga. Dia jelas sama sekali tak peduli dengannya. Kau itu sangat sombong ya. Hah? Kapten Jericho, bunuh dia. Pecahkan dia jadi ribuan bagian. Kapten Jericho, suamiku Kevin hanya sebentar memprovokasi keluarga Hartono, tapi dia juga melakukannya untuk melindungiku agar aku tidak dihina oleh orang lain. Terus kenapa? Jenny gak ngomong apa-apa soal ini. Permintaan untuk perpanjangan. Tapi tolong junjung prinsip integritas Tuan. Lepaskan Kevin dan keluarga Wijaya kami. Jenny, apa yang kau katakan? Kevin tak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Kevin sudah lama diusir dari keluarga kami. Harap dimengerti dengan jelas. Cukup. Aku tahu semua situasinya. Aku adalah orang yang paling adil. Kevin, aku akan putuskan. Sekarang lukai salah satu telingamu sebagai permintaan maaf. Tuan, ini terlalu ringan untuknya. Dia itu... Ada apa? Apa harus aku yang melakukannya? Halsman sudah memberimu kesempatan sekali. Dia orang tua. Kalau aku yang harus melakukannya sendiri, kau akan lama menderita. Kau saja. Kau yang harus potong telingaku. Kenapa? Kau takut sakit? Kalau gitu aku bantu potong. Pisau gerbang penjara darahku terkenal sangat cepat. Apa aku cukup cepat? Kau cari mati. Hari ini di rumah Wijaya. Eksekusi semua. Kapten Jericho, kau tenang saja. Kevin nggak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya kami. Tenang saja, tenang saja. Kevin, kau terlalu gegabah. Buruan minta maaf sama Tuan, mungkin dia bisa memberimu kesempatan hidup. Aku minta maaf sama dia. Apa aku pantas minta maaf dengannya? Bunuh dia. Hah. Ya. Begitu saja. Kau bilang kau pantas memotong telinga. Jangan gegabah. Aku Adinda akan mencabut nyawamu. Tuan naga di penjara darah Jiandong itu pembunuh pertama tongkat merah bunga ganda. Satu pukulan bisa hancurin Jiandong. Kevin, Tuan Naga turun tangan hari ini. Nyawamu bakal berakhir. Di penjara darah Jiandong, tongkat merah bunga ganda bisa hancur hanya dengan 2 putaran. Kalian pasti tidak tahu bagaimana Mawar Darah dibesarkan. Kevin, kau berani melukai muridku dari Jiandong, menuduhku Tuan Mawar. Aku akan ambil nyawamu. Tembak dari awan menggunakan panah. Gabungkan 3.000 murid dari Jiandong. Hari ini aku akan menarik ototmu. Kulitmu akan kupisahkan. Kau bakal kuhiasi dengan lentera langit. Gawat, Tuan ada dalam bahaya. Nona,
kau datang sangat cepat. Jericho, apakah orang yang menyalakan lentera langit? Nona, aku... Kosongkan ruangan. Selain Kevin, semuanya keluar. Aduh, gimana ini? Yang tak Ayo, menuruti ikut saja. perintah akan dibunuh sampai mati. Orang sepertinya benar-benar sangat keren. Bahkan Kapten Jericho saja nurut sama semua perkataannya. Orang ini pasti bukan sembarangan. Ini juga ahli yang aku undang. Kevin, aku akan tetap bersamamu. Masalah ini aku akan hadapi bersamamu. Jenny, kita semua sudah kenal lama. Kita hanya membahas beberapa hal. Kevin, kau memang bebek keras kepala. Dia temanmu. Saat kau sampai di neraka, kau akan berteman bersama wajah kuda. Tuan Aldi, jangan ngomong sembarangan dengan dia. Ayo cepetan pergi. Hati-hati nanti bisa kena cipratan darah. Ayo pergi. Cepetan, cepetan, ayo cepetan. Ayo cepetan, cepetan. Aku datang terlambat untuk menyelamatkanmu. Maafkan aku, Tuan. Chelsea, apa yang kau... Jericho, tidak menyembah Raja Penjara Darah saat bertemunya adalah dosa besar. Kau tahu itu? Tuan, maafkan aku. Anak buahku punya mata tapi tak bisa melihat. Ampuni hidupku, Tuan. Ampuni hidupku, Tuan. Oke. Kau tak bekerja sama melakukan hal buruk dengan keluarga Hartono, kan? Lebih lagi, jangan salahkan yang tak tahu apa-apa. Terima kasih. Sudah mengampuniku, Tuan. Tunggu, aku belum selesai. Katanya, naga tak hidup bersama ular, harimau tak berteman dengan anjing. Aku terkenal sebagai penjara darah dan preman keluarga Hartono. Dalam jangka panjang, aku selalu beracun. Mawar darah, Siap, Tuan. segera kembali ke penjara darah dan lakukan penyelidikan menyeluruh. Baik. Jericho, Anak buah siap. lepaskan Awan dan rekrut murid. Perintahkan kepada seluruh kepala cabang Jiandong, buat mereka menata ulang penjara darah. Laksanakan. Kakak, segera kembali dan siapkanlah pemakaman. Kevin pasti mati hari ini. Enggak, aku harus pergi selamatkan Kevin. Kevin. Mereka nggak apa-apain kamu kan? Aku baik-baik saja. Aku mau berbincang-bincang dengan mereka. Kau pulang dulu malam ini. Tuan, kau tadi nggak mau menghabisi Kevin. Kita nggak bisa biarin kayak gini aja. Sejak kapan kau bisa memerintahku untuk berbuat apa? Apa ini maksudnya, ha? Apa uang yang ku kasih nggak cukup? Bos, adik kecil Kumar. Aku pergi dulu. Pergi. Tuan Kevin, silahkan. Mereka kira keluarga Hartono gampang ditindas. Halo, apa benar ini dengan Pak Tommy? Gubernur Alex, gimana menurutmu tentang proyek kami? Hormat pada Raja Penjara Darah. Di kanan adalah Gubernur Umum Jiandong, Pak Alex. Ini orang terkaya, Pak Yanto, yang mengurus 2 pintu penjara darah Jiandong. Mulai hari ini, penjara darah Jiandong akan bebas dari pengkhianat. Kode misi rahasia, penjara darah Jiandong mengikuti perintah Raja. Semua silahkan duduk. Silahkan. Ayo sajikan hidangannya. Jenny, Kevin, ada kabar buruk. Adi mengganggu Kerwijaya. Investor menarik investasinya. Sekarang Kerwijaya hampir bangkrut. jangan panik. Aku segera kembali. Kevin menyinggung keluarga Hartono. Kita sudah di ujung tanduk. Dan kau masih baik dengannya. Kau itu harus marah padanya. Sekarang, keluarga Hartono dan Salim bersatu. Memotong dana kita. Apa yang harus kita lakukan? Aku gak nyangka Andi sampai seperti ini. Tenang saja. Aku akan cari solusi. Solusi? Apa yang bisa kamu lakukan? Pak, Mah, sebenarnya aku punya solusi. Tapi aku takut kakak marah kalau aku mengatakannya. Dengarkan Dewi, dia sudah sangat marah, katakan cepat. Itu, bukankah Tuan Andi sangat menyukai kakak?
Kenapa nggak minta kakak datang dan minta maaf kepadanya, lalu bayar hutang dengan tubuhnya? Dewi, omong kosong apa yang kau katakan? Hingga sekarang, hanya ada satu cara. Pa, aku putri kandungmu. Apa perlu gunakan kesucian anak untuk membuat kesepakatan? Jenny, tidak mudah bagi papa membesarkanmu. Sekarang sudah saatnya kamu membalas budi pada orang tua. Katakan sekali lagi, apa gunanya anak muda seperti Kevin itu? Mama jangan ngomong lagi. Meskipun mati aku tidak akan pergi. Kau tidak bisa melakukan ini lagi. Aku adalah papamu. Semuanya tentangmu ada di tanganku. Berhenti! Kevin, kamu benar-benar tidak mati ya? Maaf saja, apa aku mengecewakanmu? Kau bintang gerbang kematian. Kenapa kau berani kembali? Kevin, keluarga Wijaya sudah sangat baik padamu, tapi kau malah bawa kami ke ambang kebangkrutan. Kau lebih buruk dari serigala bermata putih. Papa, Mama, semua urusanku. Aku yang urus sendiri. Jenny, sebenarnya ada apa? Ini semua perbuatan Andi. Dia menemui orang terkaya Pak Yanto dan cucunya Pak Tommy. Pak Yanto orang terkaya di Jiandong. Ini orang terkaya Pak Yanto. Tunduk pada Raja Penjara Darah. Grup Salim, saat ini pemegang saham terbesar Grup Wijaya. Di foto Andi, Pak Yanto mengeluarkan keluarga Wijaya. Sekarang rantai pendanaan keluarga Wijaya terputus. Kebangkrutan terjadi dan perlu ganti rugi jutaan. Jangan khawatir, bukankah itu Pak Tommy? Aku akan bicara padanya. Kevin, kamu berani ngomong tinggi begitu? Keluarga Salim yang kaya raya, kamu tidak akan bisa mengurusnya. Kau itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan. Oke, itu saja Kevin. Aku gak ada waktu buat omong kosong denganmu. Buruan, langsung bawa Jenny ke rumah Hartono. Kevin, kau sekarang sudah dikeluarin dari keluarga Wijaya. Masalah keluarga Wijaya gak ada hubungannya denganmu. Jadi jangan main-main lagi ke depannya. Papa, kalau kau terus berisik begini, aku bisa terganggu denganmu. Beri aku 1 hari, aku yang urus keluarga Salim. Kalau nggak berhasil, aku mundur dari keluarga Wijaya. Tapi kalau berhasil, Papa nggak boleh menindas Jenny lagi ke depannya. Dan Presiden Grup Wijaya harus dipimpin oleh Jenny. Tidak akan. Kevin, kau bahkan tidak bisa urus keluarga Hartono. Sekarang mimpi mau urus keluarga Salim. Hayalan apalagi yang kau katakan. Dewi, kekuatan saudara iparmu bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan. Jangan lupa, Jericho pemimpin penjara darah Jiangdong sebelumnya tidak berani macam-macam dengannya. Ngomong-ngomong, sepertinya memang ada benarnya. Papa, jangan mau lagi dibodoh oleh dia. Itu hanya omong kosong, tidak akan mungkin. Kau benar. Papa itu seperti kucing buta, jadi biar kutunjukkan. Oke, kalau begitu aku bakal berusaha. Aku beri kau waktu 1/2 hari saja. Kita sepakat. Pak Yanto, kau sangat mengesankan. Kau berani mengintimidasiku. Aku tidak. Yang mulia, aku tak mungkin berani melawan bawahanmu. Tolong ampuni aku. Jangan berani-berani memotong rantai dana Grup Wijaya milik istriku. Kau punya waktu 5 menit segera ke kantor CEO. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Oke. Tehnya enak, hanya sedikit berbusa. Kevin, kalau kau berani ganggu Grup Salim, kau cari mati. Pak Tommy, kau itu bawahanku. Aku nggak perlu ribut denganmu. Sekarang kembalikan keluarga Salim untuk berinvestasi di Grup Wijaya. Kejadian di masa lalu aku tak mau mengungkitnya lagi. Kevin, cuma mengandalkan menantu keluarga Wijaya. Emangnya kau siapa menyuruhku balikin investasiku? Andalkan saja kakekmu Pak Yanto. Dia pasti nggak berani ngomong dan duduk langsung. Panas banget. Kevin, kau tahu siapa kakekku? Pak Yanto, orang terkaya di Jiandong. Julukannya Yanto Siprianos. Sialan, itu julukan kakekku. Bagaimana dia bisa tahu? Kevin, ingat mukamu baik-baik. Di Jiandong, orang lain cuma bisa hormat ke keluarga Salimku. Gak ada yang bisa bikin keluarga Salim tunduk. Kalau Pak Yanto tahu punya cucu sepertimu, hidupnya pasti tak tenang. Kevin, kau ini gak tahu malu ya? Ada orang di sini. Iya. Apa? Bawa orang ini keluar dari sini. Iya. Kevin, kamu mau apa? Apa?
Hari ini aku akan gantiin Pak Yanto buat ngajarin cucu durhaka. Maju satu langkah lagi, akan kusuruh kakekku buat bekukan semua aset keluarga Wijaya dan kerjasama perkumpulan keluarga kalian. Bagus. Silahkan tanya Pak Yanto apakah dia berani. Aku. Hei, Tommy. Kakek? Dasar cucu durhaka. Aku bukan kakekmu lagi. Kakek, maksudmu apa? Buruan sujud minta maaf. Minta maaf ke orang gak guna ini. Kau salah besar. Berlutut sekarang. Tuanku, Pak Yanto gak tegas dalam mengatur keluarganya hingga menyinggung Yang Mulia. Mohon hukum aku. Yang Mulia? Apa dia orang yang sering kau sebut Raja Penjara Darah? Aku bukan... Apa ini sulit untukmu? Yang Mulia, Tommy masih muda dan bodoh. Menyinggung Tuan. Mohon beri hukuman yang berat. Hei, Nak. Aku perintahkan kau untuk segera mengembalikan kolaborasi dengan grup Wijaya dan berikan dana sebanyak 300 juta ke istriku Jenny. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan. Anak ini sudah gak berguna lagi. Cucu yang tak tahu terima kasih ini. Rasakan! Kenapa Kevin belum balik lagi sampai sekarang? Iya benar, penagih hutang sudah mau datang ke rumah. Pak, Ma, aku kan udah bilang kalau aku nggak percaya sama Kevin. Orang gak guna ini mungkin udah kabur duluan. Iya benar, kalau aku tahu aku gak bakal percaya sama dia. Kevin bukan orang seperti itu, pasti ada sesuatu yang terjadi. Jenny, kesabaranku padamu sudah ada batasnya. Sekarang, keluarga Wijaya dalam bahaya besar. Aku nggak bisa toleransi lagi. Sekarang, yang bisa menolong kita hanyalah Tuan Andi. Kakak, gimana denganmu? Ikuti saja Tuan Andi. Tuan Andi, dia tidak pantas. Iya nggak pantas. Kau mending simpan saja. Tuan Andi, kau sudah datang. Lagi pula kau butuh kekuatan juga. Kenapa nungguin aku? Hah? Singkirkan tangan kotormu. Jaga mulutmu sama Tuan Andi. Kalau kau berani begitu lagi, hati-hati sama aturan keluarga dan pelayan. Hei Jenny, aku sarankan kau cepat jelasin semuanya. Kukira kau begitu berharga sampai-sampai orang tuamu memintaku buat datang. Tuan Andi, tolong tenang. Orang itu gak ngerti. Aku udah kasih nasihat. Ya sudah cepat, aku sibuk. Kau bisa kejar aku nggak keluarga Hartono Jiandong? Ini semua tergantung keluarga Wijaya yang mengumpulkan jasa. Kau mengajariku pelajaran berharga. Tuan Andi, sekarang masalah finansial keluarga Wijaya semua bergantung padamu. Kakak, jangan keras kepala lagi. Cepat ungkapkan ke Tuan Andi. Pria aku cuma ada satu, yaitu Kevin. Apa yang dia katakan padamu? Hah? Jenny, aku bakal bilang, sejujurnya, Kevin sudah diambil sama sahabat terbaikku Pak Tommy. Dilempar dari lantai 5 grup Salim. Namanya pecah waktu jatuh. Bang. Kepala keluarganya nggak akan pernah dilihat lagi. Kevin sudah janji padaku kalau dia tidak akan terlibat masalah. Sekali lagi Jenny, kau perempuan bodoh. Waktu dia jatuh ke bawah, aku juga ada di bawah. Otak manusia jatuh ke kepala anjing. Aku rasa kau kepala anjingnya kan? Hah? Dasar sialan. Kau nggak mati pas jatuh. Keluar dari sini kalau kau tidak mau jatuh. Jenny, aku sudah kembali. Maaf ya, membuatmu khawatir. Kamu tahu nggak? Waktu kamu nggak ada, aku sangat khawatir. Kapan aku pernah membuatmu kecewa? Kevin, kau nggak bertepuk dada dan bilang ke kita, kau bisa menangani keluarga Salim. Apa yang terjadi? Kembali tanpa ada apa-apa. Gimana bisa kau berani masuk dengan muka bahagia? Mama, aku rasa dia buat keluarga Salim kesal. Dia kabur balik ke sini untuk menghindari bencana. Begitu keluarga Salim datang, kau bakal ngerti sendiri kehebatan Kevin. Orang dari keluarga Salim sudah datang, sudah terlalu telat. Keluar dari rumah kami sekarang. Hidup atau mati di luar sana gak ada hubungan dengan kami. Jangan sampai menjebak keluarga Wijaya kami. Sebelum aku datang, aku sudah telepon Pak Tommy. Dia bakal datang ke rumah Wijaya sebentar lagi. Begitu waktunya tiba, kalian hitung satu-satu. Gak ada yang bisa kabur. Oh, ngomong-ngomong, Jenny, aku kasih kau 2 pilihan sekarang. 1, ikut denganku. Mulai sekarang aku akan lindungi keluarga Wijaya, kesejahteraan 100 tahun, nikmati kejayaan sepanjang hidupmu. Atau cuma dengan orang gak berguna ini, selamanya menanggung kesulitan, menderita kemiskinan.
Walau aku mati, aku gak akan ikut denganmu. Saat Pak Tommy tiba, keluarga Wijaya akan dalam bencana besar. Gimana denganmu, Kevin? Tenang saja, bukannya itu cuma Tommy. Ayahnya akan memberinya pelajaran. Siapa ini? Omongnya tinggi banget. Pak Tommy, aku mohon ampuni keluarga Wijaya kami. Selama kau mau mengangkat tanganmu, hidup orang tua ini adalah milikmu. Kalian semua diam saja. Kau mau mati atau enggak? Jangan dekat-dekat sama adikku. Pak Tommy, kau juga lihat kan? Keluarga Wijaya, mereka melawanku. Itu berarti mereka melawanmu. Memusuhiku berarti melawan Pak Tommy juga. Menurutku, kenapa nggak kita tutup saja akun mereka di Jiandong? Ini mungkin nggak bisa. Pak Tommy, ada apa dengan suaramu? Aku perlu hangatin tenggorokanku. Masalah ini kan mudah saja bagimu. Pak Tommy, hal yang menyinggungmu itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Ini semua karena anak itu, Kevin. Apa? Kevin? Pak Tommy? Saya tidak tahu. Ini ternyata Anda. Saya merasa bersalah. Ya ampun Pak Tommy, ini belum tahun baru Cina. Ngapain sujud begitu? Identitasku nggak boleh sampai ada yang tahu. Tommy paham. Ya baik. Hei Tommy, apa yang kau lakukan? Ini akhir yang bahagia. Bukankah kau seharusnya memanggilku dengan Pak Tommy? Baik, Pak Tommy. Masalah hari ini, apa kau tidak lihat aku sedang sibuk? Akan kuselesaikan urusan denganmu nanti. Dasar gendut sialan ini. Nona Jenny, ini kami dari grup Salim akan memberikanmu 300 juta yuan. Apa? 300 juta? Ya ampun, aku nggak lagi mimpi kan? Ini semua sangat cepat berubah. Beri aku 300 juta. Pak Tommy pasti salah. Jangan Pak Tommy, panggil Tommy saja. Investasi 300 juta ini sudah menjadi koleksi karya Salim. Aku berutang padamu. Aku juga membawa kompensasi buatmu. Ini dari Bank Bangsa, kartu Ultra Black Gold terpakai di seluruh dunia tanpa batasan. Kasus pemotongan dana sebelumnya karena hasutan orang-orang kecil. Tolong jangan diambil hati ya. Pak Tommy, bisakah kamu kembali investasi ke keluarga Wijaya kami? Kami sangat merasa terhormat. Tapi kartu super hitam ini terlalu mahal. Aku gak bisa terima. Coba pikirkan lagi. Aku rela payah-payah hari ini kemari hanya untuk ini. Kau harus menerimanya. Pak Tommy, kau harusnya membelaku. Aku datang buat mencarimu hari ini untuk mengurus mereka. Dan kau malah sujud ke mereka. Apa-apaan ini? Andi, kau masih berani ngomong. Kalau bukan gara-gara kau, gimana aku cari gara-gara sama orang yang gak bisa aku lawan? Keluarga Salim hampir hancur di tanganmu. Nona Jenny, 300 juta dolar ini, kau harus menerimanya. 300 juta? Seumur hidup aku belum pernah melihat uang sebanyak itu. 300 juta, grup Wijaya kemungkinan bakal meroket. Keluarga Wijaya bakal masuk ke jajaran keluarga bangsawan. Jenny, tanda tanganlah. Jenny, kau simpan kontrak ini. Ini semua ulahmu. Bukan. Aku cuma lagi beruntung aja ketemu tikus mati yang lain. Iya. Andi, ku peringatkan kau. Kau beruntung kali ini. Kalau nanti nyari masalah lagi, kau bakal kena akibatnya. Pak Tommy. Bagus. Kalian semua ini adalah bajingan kompak yang sengaja membuatku kesal. Hari ini aku mau bahas satu hal. Ayah angkatku, Wakil Gubernur Axel, sudah invest miliaran dolar ke grup Dawan. Keluarga Hartono sudah ditetapkan. Jangan kalian sok mendukung keluargaku nanti. Bahkan keluarga Salim yang sangat kaya akan berurusan dengan keluarga Hartono. Rapat lelang diadakan 3 hari lagi. Nanti waktunya, seluruh Jiangdong akan takut kepadaku. Tuan Andi, jangan tinggalin aku. Andi ini, dia benar-benar penjilat. Kevin, kamu masih bisa tersenyum. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Tuan Salim sudah investasi 300 juta yuan. Apa lagi yang kau mau darinya? Meskipun dia tarik kembali investasinya keluarga Salim, tapi Tuan Andi sudah bertemu Wakil Gubernur Axel. Sudah tentuin Dawan Square dalam internal. Kau sudah membuatnya marah. Kedepannya di dunia bisnis Jiandong, apa bakal masih ada tempat buat bertahan? Seperti kata pepatah, tangan tidak akan bisa mengalahkan paha. Lagi pula ini gubernur. Satu orang ini lebih baik dari 10.000 orang. Ini benar-benar menuju kematian.
Aku akan telepon Pak Alex. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon verifikasi sebelum menekan angka. Mungkin nomornya sudah ganti. Tertawa sampai kepalaku pusing. Kamu datang aja dulu, baru ngomong. Kalau nggak tahu jangan sok tahu. Kalau nggak percaya tanya aja sama dia, dia pasti bakal kasih tahu. Kevin, kalau kamu nggak jadi aktor rasanya sayang. Nomor pribadi gubernur bukan sesuatu yang bisa kamu hubungi dengan bebas. Kalian bakal tahu nanti pada saat lelang dilaksanakan. Dan aku akan menuntut kembali apa yang sudah kalian janjikan. Janji? Janji apa? Modal dari keluarga Salim sudah sampai. Presiden Grup Wijaya sekarang dipimpin oleh Jenny. Enggak boleh. Kevin, kau memang punya kemampuan, tapi kau selalu bikin masalah. Lebih lagi, sekarang keluarga Wijaya diambang kehancuran. Apa kau masih bisa memikirkan cara untuk menariknya? Oke, kita ketemu di sesi lelang 3 hari lagi. Akan kuamankan proyek Dawan Square. Aku berharap bisa lihat kontraknya yang menunjuk Jenny sebagai direktur utama. Aku jamin dengan kehormatan keluarga Wijaya, setelah semua urusan ini selesai, Grup Wijaya cuma ada satu CEO, yaitu Jenny. Namun, aku juga berharap kau bisa menepati janji. Baiklah. Ayo pergi Jenny, siap-siap sedikit. Siap untuk jadi CEO baru. Kevin ini ngomongnya tinggi banget. Dawan Square itu yang mau diambil dari Tuan Andi. Halo Pak Alex. Wakil Gubernur Axel di bawah komandonya yang bertanggung jawab atas proyek Dawan Square. Apakah ada yang seperti itu? Begini bos, Dawan Square itu adalah venue komersial terbesar di Jiandong. Skalanya miliaran, nilai komersialnya tak terhitung. Memang dia diawasi Wakil Gubernur Axel Gang, lelangnya dalam 3 hari. Aku mau Dawan Square. Istriku yang punya Grup Wijaya lengkap memenuhi syarat. Tapi apa? Ada masalah? gak ada masalah. Aku langsung kasih tahu Pak Axel sekarang. Kevin dan kakak ini berkuasa. Di masa depan, pasti aku yang akan merasakan akibatnya. Aku harus bertindak cepat. Halo. Halo Tuan Andi. Kalau ada yang mau dikatakan. Aku sibuk. Kabar buruk Tuan Andi. Kevin sudah hubungi Gubernur Umum. Dia mau bersaing denganmu untuk Dawan Square. Omong kosong. Kevin itu Siapa sampai kenal Gubernur Umum? Jangan-jangan ini jalur yang dibangun Pak Tommy. Kalau Kevin berhasil, di waktu yang tepat keluarga Wijaya pasti bakal naik. Dan kakak Jenny juga bakal menjadi CEO grup. Ini gak bagus buatku ataupun kamu. Begini, kamu balik dan ubah referensi. Soal lainnya serahin ke aku. Ini terlalu berbahaya kan? Kalau ketahuan keluarga, aku bisa dimarahin. Aku takut. Setelah semuanya selesai, posisi CEO ini gak lain gak bukan hanya untuk kamu. Terima kasih Tuan Andi. Aku akan pergi besok. Dewi, kenapa kamu di sini? Apa ini karena kau bekerja untuk keluarga Wijaya, bekerja siang malam, jadi aku datang untuk melihatmu? Begitu kan seharusnya? Kamu nih, ada masalah baru datang. Katakan, apa yang terjadi? Gini. Aku gak sengaja beli tas online. Aku gak berani bilang sama orang tua, jadi aku pinjam uang online. Katakan, berapa selisihnya? 187.000. Ini, jangan sampai terulang lagi ya. Oke. Terima kasih kakak, kamu pasti sibuk ya, aku pergi. Si Dewi ini, ada apa ya? Kevin, aku punya firasat buruk. Sepertinya acara lelang hari ini akan ada masalah. Jenny, tenang saja, jangan khawatir. Ada aku di sini. Wah, Jenny.
Lama nggak bertemu. Aku dengar Kevin pengaruhimu. Andi, kenapa ya di mana-mana selalu ada kamu? Ayolah Jenny, aku sarankan jelasin dulu situasinya. Acara lelang kali ini itu kan tempatku. Masih ada 30 menit lagi. 30 menit lagi. Ayah angkatku bakal serahin langsung kemenangan ke kita. Kuberi kesempatan. Pergi ke ranjangku dan tunggu aku. Siapa yang mendapatkan Dawan Square akan diputuskan hari ini. Wakil gubernur yang menentukan, bukan kau yang memutuskan. Kau nggak berhak tahu tentang hal ini. Jenny, ayo pergi. Dasar tikus. Kau bakal terima akibatnya nanti. Permisi, apa kau perwakilan dari Grup Wijaya, Nona Jenny? Iya, saya. Lelang dimulai sebentar lagi. Grup Wijaya belum memberikan tawaran. Apakah kau ingin mundur dari lelang? Apa? Jangan lihat aku, kakak. Dokumennya sudah aku kirim. Dewi, aku tanya sekali lagi. Kenapa dokumen di mejaku bisa hilang? Iya, aku tahu. Aku ingin beri kejutan untuk kakak. Dewi, kamu tahu kan proposal lelang ini penting untuk keluarga Wijaya. Kalau ada masalah gimana? Kalau beneran ada masalah, perkenalkan, Dewi, karyawan berprestasi keluarga Hartono, calon presiden Grup Wijaya di masa depan, hebat kan? Hei Dewi, kau serius berpikir kalau Grup Dawan akan jadi milik dia saja? Lalu siapa lagi kalau bukan aku? Kevin, tikusku seperti kamu mau bertanding dengan sinar bulan dan matahari. Aku cuma pindah haluan saja, berpaling dari gelap menuju terang demi keluarga Wijaya dan juga cari solusi untuk kakakku. Jenny, lihat dong kesadaran kakakmu ini. Ngomong sama aku nih. Kakak, barusan wakil gubernur Akses sudah telepon Tuan Andi. Aku dengar semuanya. Acara lelang hari ini hanya formalitas. Pemenang Dawan Square sudah ditentukan dari internal. Jadi seberapa keras aku mencoba, keluarga Wijaya tetap tidak akan lolos dari bencana ini. Hei Jenny, Dawan Square memang ditentukan secara internal. Dan bukan mereka, tapi kamu. Kevin, memangnya kamu siapa? Ini Dawan Square bukan untuk sembarangan orang. Aku males banget debat dia lagi. Jenny, kau harus cepat cari dokter. Periksa Kevin. Ada masalah sama otaknya. Biaya pengobatannya aku serahin sama kalian. Kau lebih membutuhkannya daripada aku. Ayo pergi. Tuan Besar, kau datang langsung di tengah kesibukanmu. Papaku mengundangmu minum malam ini buat ngobrol. Ada hadiah yang ingin diberikan. Keluarga Hartono benar-benar tahu segalanya. Kapan kita hubungi Pak Axel? Semuanya berdiri untuk mereka. Kau belum tahu kan? Papanya Tuan Andi. Tadi ngobrol sama Pak Axel, saudara sejiwa. Sekarang mereka jadi teman dekat. Dawan Grup terbaik kedua. Kalau aku bisa kenal Tuan Andi, mulai sekarang dengan pajian kita, pasti ada yang terjadi. Gubernur sudah mengeluarkan perintah. Tunggu. Masih ada aku. Maaf telat. Jenny, Sania. Wakil Gubernur memerintahkan untuk membuka acara lelang. Grup Dawan itu sangatlah penting. Aku yang bakal awasi dan urus langsung. Aku pastikan adil dan ketat. Perusahaan yang disebut namanya naik panggung buat ambil hasil lelang. Dan hasilnya, Grup Salim, Pak Tommy, datanya palsu, ditolak. Grup Hartono, penipuan kualifikasi Sania, ditolak. Bahkan Grup Hartono juga ditolak. Grup Hartanto, ditolak. Grup Tianjun ditolak. Perusahaan material Wangsun ditolak. Semua ditolak. Tolak semuanya. Dokumen Wijaya. Apa-apaan ini? Grup Wijaya, bisa-bisanya kalian ini memasukkan foto pribadi Jenny. Hah? Grup Wijaya ini memang gak jelas, malah godain Tuan Axel. Bener-bener bikin malu keluarga. Udah gak usah ngomongin lagi. Foto-foto Jenny ini emang ada sedikit daya tarik. Jadi kita sudah temenan lama. Ternyata kamu berani begini. Kok bisa begini sih? Dewi, kenapa kamu lakukan ini? Ini yang kamu maksud kejutan kan? Foto-foto ini aku pilih dengan hati-hati. Aku baik kan? Apa kamu terkejut? Kenapa kalian terkejut? Tidak kusangka kalian benar-benar licik. Emangnya kenapa? Aku umumkan, Grup Dawan, perusahaan yang menang adalah Andi. Tuan Axel bijaksana. Tuan Andi layak menang.
Terima kasih atas pengakuannya. Aku akui, bukan karena Hartono yang luar biasa, tapi karena ada kekurangan dari saingan. Andi memang sombong. Dengan dukungan Tuan Axel baru bisa seperti ini. Sayang banget usaha kita buat nyiapin dokumen tender dan akhirnya dia bahkan menemani pangeran untuk belajar. Apa kamu keberatan dengan hasilnya? Tuan Axel, kau bahkan belum melihat dokumen lelang dari grup Salib. Apanya yang lebih buruk dari Andi? Kenapa Dewan Grup memberikannya pada mereka? Bisa gak ngomongnya dikurangin dikit? Tuan Axel itu lebih hebat dari Andi. Dia itu bapak angkatnya, bukan bapakku. Kalau begitu hari ini aku akan menjelaskan semuanya. Terus kenapa? Biar kulihat, karena aku adalah wakil gubernur tingkat 3, kata-kataku membawa kemakmuran. Dan ucapanku bisa mengendalikan hidup dan mati. Omong kosong, omong kosong. Kau akan mendapatkan balasannya. Kevin, ayo pergi. Andi sudah kerjasama dengan wakil gubernur. Di Jiandong tidak ada lagi tempat untuk kita. Baiklah, aku gantikan kalian hari ini. Dan seluruh wilayah Jiandong akan seperti langit biru. Pak Alex, Tuan Axel yang berada di bawah komandomu ini menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan mengabaikan hidup orang lain. Tidak kusangka ada hal seperti ini. Aku akan memeriksa pekerjaan Jiandong, membersihkan dan menyingkirkannya. Aku tunggu kau. Kevin, perhatikan. Dokumen lelang ini sudah ditentukan untukku. Ayo lihat siapa yang keberatan. Saya. Kamu. Terus kenapa kalau keberatan? Kevin, kamu jangan cari ribut di sini. Kamu juga nggak ada usaha, ngaca dong. Memangnya kamu pantas mendapatkannya. Andi, kalau aku tak setuju hari ini, kau nggak bisa mengambil grup Dewan ini. Aku tak mengerti apa maksud dari yang kau katakan. Menyalahgunakan kekuasaan, keputusan yang membalikan benar dan salah, aku meragukannya. Mereka bekerja sama. Beraninya kau, Kevin? Kau tahu, menurut hukum Daxia, menyinggung pejabat adalah sebuah kejahatan yang berat. Pak Axel, apa kau tahu bahwa menurut hukum Daxia, pejabat korup sepertimu jauh lebih bersalah lagi? Hakimi aku. Aku adalah seorang menteri yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa menghakimiku. Masih mau pergi? Beberapa orang ini, bagaimana cara menghadapinya? Kriminal Kevin, pejabat yang tercemar. Menghasut pemberontakan, jalankan hukuman mati. Laksanakan. Semua orang setuju. Di Jiandong, siapa yang berani menentang ayah angkatku, Axel? Dengarkan aku, Axel. Kau akan menyesal. Menyesal? Di Jiandong, aku adalah dewa. Orang yang bisa membuatku menyesal. Itu belum ada. Paham itu? Tunggu sebentar. Hah? Kasus ICPC. Bekerjasamalah dengan penyelidikan. Kevin, situasi macam apa ini? Duduk dan saksikan saja. Aku baru menerima informasi. Seseorang bilang ada orang tamak yang menyalahgunakan kekuasaan di sini. Ikutlah penyelidikan kami. Benarkah begitu, Tuan? Kami semua warga baik, taat hukum dan peraturan. Kalian penjaga pemeriksaan, apa yang akan kalian lakukan? Menurut informan, Wakil Gubernur Axel korupsi dan menyalahgunakan hukum. Memanipulasinya adalah bukti yang tidak terbantahkan. Tolong, ikut dengan kami untuk penyelidikan. Kau baru saja bilang, ayah angkatku? Oh tidak, Pak Axel ya. Aku peringatkan kau. Kau bisa makan sembarangan, tapi jangan ngomong sembarangan. Kau harus tahu ini wilayah siapa. Apa kau bisa diam saja? Tolong ingatlah, kalau mulai sekarang, setiap kata yang kau ucapkan akan jadi bukti untuk diajukan di pengadilan. Kau harus segera mengurus orang-orang ini, atau mereka akan segera memberontak. Hah? Tuan Axel, bukti yang gak terbantahkan. Aku gak bisa apa-apa soal ini. Ayo ikut kami. Si David dari Jiandong. Aura yang luar biasa. Berani menantang di kepalaku. Tuan Axel, ini bukti yang tak terbantahkan. Bisa tolong kerjasama? Bukti yang tak terbantahkan. Memangnya bukti apa yang kau punya? Tuan Axel, acara lelang ini 360 derajat diawasi secara terbuka. Lebih baik kau jangan bicara lagi. Jadi kalian sudah pikirkan semua ini dan merancang untuk menjebakku? Hah? Kalian cuma tentara biasa, berani menyuruh aku pejabat pangkat 3. Aku menuntutmu lebih dulu atas pemberontakan. Tuan Axel, ini adalah surat perintah penangkapan yang sudah ditandatangani. Bisa tolong ikut kami? Tolong kerjasamanya. Gimana kalau aku nggak mau? Apa yang bisa kau lakukan kepadaku, ha? Apa kau kira aku ngomong soal konspirasi? Kalian semua, bersiap-siaplah. Semuanya jangan bergerak. Pak, apa kau menodongkan senjata? Biarkan aku bidik jantungku untukmu. Bunuh dengan satu tembakan. Membawa tanda identitas, sungguh tak tahu namaku. Hah? Aku sarankan kau pikirkan dengan hati-hati. Kau harus tahu siapa nama belakang Jiandong. Ini wilayah siapa. Sekarang bawa
Orang-orangmu pergi. Kau nggak mau pergi ya? Baiklah, kalau gitu tinggalkan hidupmu di sini. Menurutku, kau yang harus tinggalin hidupmu di sini. Aku yang selamatkan hidupmu dulu. Bawa mereka semua. Pak, dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku. Axel, kau itu berani sekali ya. Pak, aku punya di kantongku. Ada kartu bank. Itu yang Andi kasih ke aku. Ada 3 miliar 1 sen. Aku nggak berani pakai itu. Bukannya tadi kau bilang ikut kerjasama denganku? Itu kan kau yang suruh. Tutup mulutmu, aku bukan ayah angkatmu. Pejabat pangkat 3, tanpa perintah melawan integritas, kau dituntut karena itu. Tuntutan kedua, perilaku sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan. Berkolusi dengan keluarga Hartono memperkaya diri. Tuntutan ketiga, kau tahu kejahatanmu? Pak, kau harus teliti. Tolong lebih teliti. Periksa dia. Siap. Axel dan Andi penjahat terkenal di distrik Yuan. Bawa dan adili. Baik. Pak, kau harus lebih teliti lagi, Pak. Pak, teliti lagi, Pak. Pak, kau harus lebih Cepat teliti, bawa Pak. mereka. Dawan Square terkait dengan Jiandong kalau soal kehidupan rakyat. Kami tak kompromi. Akhir-akhir ini aku banyak pergi untuk mengurus hal ini. Aku sudah punya angka pasti. Akhir-akhir ini aku banyak pergi untuk mengurus hal ini. Aku sudah punya angka pasti. Berikut ini aku umumkan yang memenangkan tender proyek Dawan adalah Grup Wijaya. Jenny. Aku? Istriku, Axel benar dalam satu hal, yaitu Grup Wijaya. Tender terbaik adalah milikmu. Meski Grup Wijaya berskala kecil, tapi dalam beberapa tahun terakhir, kau memiliki reputasi yang baik. Lebih lagi, terjamin oleh reputasi ratusan tahun. Dawan Square akan diserahkan kepada Grup Wijaya. Nona Jenny, rakyat Jiandong akan merasa lebih tenang. Benarkah kau percaya pada keluarga Wijaya kami? Aku percaya padamu dan orang di belakangmu. Paren, demi untuk keadilan, ayo kita mulai lelang lagi. Jenny sedang meninjau dokumen untuk dilihat oleh gubernur. Tunjukkan kepada gubernur. Memang sudah seharusnya. Luar biasa, kamu sungguh menang tender Dawan Square. Jenny, selamat ya. Aku pulang dulu ya. Dadah. Dah. Kevin, ayo cepat pergi. Kita kasih tahu kabar ini ke orang tua kita. Jangan pergi. Mau apa? Kamu salah paham. Kami dari lahan Hanzong. Soal proyek Dawan Square, apakah kita bisa bekerja sama? Saya manajer umum Chanliang Culture. Kedepannya, mari kita saling bekerja sama yang menguntungkan. Semuanya jangan khawatir. Aku pasti akan bekerja sama dengan semua pihak. Mari kolaborasi untuk Jiangdong. Salam keuntungan bersama. Salam keuntungan bersama. Salam keuntungan. Iya. Salam keuntungan. Ayo. Ayo pergi. Hei, Dewi, apa yang kau lakukan di sini? Keluarga kita memenangkan tender. Aku harus memberi selamat kan? Nggak usah. Kau bukannya yang jadi karyawan berprestasi Andi yang datang ke sini untuk melihat saudaramu mempermalukan dirinya? Kakak, urus dia. Halo, Halo, ini Jenny dari Grup Wijaya. Papa. Ini Hey Jenny, lelang Dawan Square sudah diserahkan ke keluarga Wijaya. Kakek sudah memutuskan untuk menunjukmu secara resmi sebagai CEO grup ini. Segera kembali bawa Kevin. baik. Kami segera pulang. Bagus. Hei kakak, tunggu aku. Papa, kabar buruk. Dawan Square itu diambil alih oleh keluarga Wijaya. Bohong. Wakil Gubernur Axel menerima banyak keuntungan. Gimana bisa Grup Wijaya merebutnya? Itu karena Jenny dan juga Kevin yang gak berguna itu, yang main licik. Mereka mengajak gubernur masuk, membawa wakil gubernur Axel dan kakak besar. Industri keluarga kita juga banyak yang rugi. Apa? Mereka sudah keterlaluan. Papa, kau harus balas dendam buat kakak. Kalau hutang dendam gak dibalas, sia-sia jadi manusia. Ini anak panah yang menembus awan dari gerbang penjara darah. Tapi Papa, Tuan Jericho dari penjara darah ini ngumpulin duit tapi gak ngapa-ngapain. Apa itu gerbang penjara darah Jiandong? Itu adalah gerbang penjara darah dari Daxia. Ini pemberian dari Ketua Anthony. Dukungan panah awan, ribuan tentara dan kuda akan datang menyambut. Besok nggak akan ada lagi keluarga Wijaya. Wah.
Siapa yang menembak anak panah menembus awan? Para pekerja kakakku. Pergilah. Dua pahlawan, aku ketua Anthony yang memberikan panah menembus awan. Dia yang bertemu denganku di saat berbahaya. Hanya itu yang bisa dinyalakan. Ini wakil ketua senior penjara darah Daxia, Henry Kakak Macan. Atas perintah ketua Anthony. Jadi itu Henry si kakak macan, sudah lama tak dengar. Macan apa? Kakak macan. Henry si kakak macan barat. Kau nyelipin rambut babi di telingamu ya? Lagian gak ada gunanya membunuhmu, kau percaya? Tuan Aldi, sebenarnya ada apa ini? Kakak macan, hei, Jiandong ini punya keluarga Wijaya, menantunya Kevin. Dia menjebak anak sulungku dan melukai anak keduaku. Keluarga Hartono pun kena, rumah ini sudah hancur. Kakak, bawa keluarga Wijaya sama Kevin dan bereskan masalah di Jiandong. Masalah ini nggak penting. Yang penting, memberinya pelajaran dan tunjukkan mereka siapa kita. Kevin, Papa benar-benar meremehkanmu. Rebutin Wanda Plaza. Jiandong sebentar lagi akan tiba, CEO perempuan pertama kita. Kevin, cepatlah cari kerja. Jangan hanya menempel pada keluarga Wijaya. Mama, jangan ngomong gitu lagi. Semua hal ini berkat Kevin. Sudah cukup, Mama. Aku yang ada di sana lihat sendiri. Semua ini terjadi berkat orang besar yang ada di belakang kakak. Kakak, siapa sih orang yang ada belakangmu? Siapa lagi kalau bukan aku? Kevin, sepertinya kamu sudah mabuk sebelum minum. Sudah. Hari ini Jenny menangin proyek Dawan Square. Keluarga Wijaya punya harapan bangkit. Mulai hari ini, aku umumkan Jenny sudah jadi presiden grup Wijaya. Terima kasih kepercayaan kakek dan keluarga. Aku dan Kevin gak bakal buat kecewa. Cheers. Gawat. Ada berita buruk. Ada berita buruk. Semua pabrik grup kita dibakar habis-habisan sama orang. Aduh, gawat banget. Gimana ini? Apa yang terjadi? Semua peralatan dan bahan baku habis terbakar semua. 90% lebih hancur. Semua bahan jadi abu dan meledak. Ini bahaya. Jenny baru menang tender Dawan Square. Kalau pabriknya gak bisa produksi tepat waktu, kita harus bayar denda. Bisa-bisanya semua hancur. Aduh, gimana ini? Kok bisa seperti ini? Keluarga Wijaya nasibnya sangat sial. Padahal kita baru saja mau bangkit. Sebenarnya siapa yang tega banget buat ngelakuin ini? Kakak, kamu baru saja menjadi CEO. Jangan-jangan ini semua gara-gara... Jenny? Maksudku Nona Jenny? Pesta api di pabrikmu gimana rasanya? Enak kan? Aduh, dasar licik. Beraninya kamu gunakan cara kotor seperti ini. Jenny, ini yang namanya balas dendam. Hari ini cuma peringatan kecil buatmu. Kalau kau dalam sehari gak serahin Kevin ke keluarga Hartono, keluarga Wijaya bakal tamat. Besok semua akun Jiandong ditutup. Akun Jiandong ditutup? Jenny, sebenarnya apa yang terjadi? Ini pembalasan dari keluarga Hartono. Mereka bilang kita harus serahkan Kevin. Kalau enggak, keluarga Wijaya akan tamat di Jiandong. Ya udah, serahin aja Kevin. Dewi, kamu ngomong apa? Dewi ada benarnya juga. Serahkan saja Kevin itu kalau memang bisa memberi kedamaian bagi keluarga Wijaya. Jenny, kau sekarang presiden grup Wijaya. Kau harus prioritaskan keadaan. Jenny, fondasi keluarga Wijaya sudah seabad. Ini tidak boleh hancur di tanganku. Kau sekarang presiden grup Wijaya. Kau harus mengatasinya. Jenny, kakek, jangan menyulitkan Jenny. Aku Kevin yang akan bertanggung jawab. Takkan ada yang selamat. Karena aku keluarga Hartono akan tutup di Jiandong. Jericho, kumpulkan divisi Jiangnan, kemudian tangkap Aldi. Kevin ini tahu caranya kabur di saat genting. Benar, keluarga Wijaya kami kenapa menerima orang tak berguna seperti itu? Jenny, serahkan saja Kevin itu ke keluarga Hartono. Mama akan cari cara yang terbaik. Gimana? Kevin itu suamiku. Aku tidak akan mendorongnya ke jurang api. Tenang saja, aku akan mencari cara lain.
Sampai saat ini masih ada cara apa lagi? Jenny, kau harus temukan caranya hari ini. Kalau tidak, kami akan ikat kau sama Kevin dan pergi ke keluarga Hartono. Kakek, aku ini cucu kandungmu. Tidak perlu mengikatku. Aku akan pergi sendiri cari Aldi. Dasar gadis bodoh. Tuan Andi. Di sini ada orang. Lapor pemimpin. Baru saja ada laporan. Nyonya pergi mencari Aldi sendiri. Gawat, Jenny dalam bahaya. Tuan Aldi. Kau buta ya? Nggak lihat aku lagi sibuk, ha? Jangan. Minggir. Jenny. Kemarilah. Sudah sampai di sini. Berdirilah. Aldi, apa kamu bisa mengampuni keluarga Wijaya? Lepasin keluarga Wijaya ya. Untukmu tidak ada hal yang tidak mungkin. Nona Jenny berjiwa besar. Ayo. Berhenti! Kau masuk ke rumah Hartono tanpa izin. Keluar sana. Aku cari istriku. Cari istri. Kau Kevin dari keluarga Wijaya yang gak guna. Tuan Aldi sedang ada urusan bisnis di dalam. Tunggu sampai selesai. Mau cari mati ya? Cari mati? Memang itu yang ku cari. Kau gak guna mau apa ke aku? Hah? Lepaskan aku. Kevin tidak akan mengampuni kamu. Dasar brengsek. Aku sudah tersiksa selama ini. Hari ini aku bakal buat membayarnya. Pergi. Kevin. Kevin, selamatkan aku, Kevin. Ini Raja Langit pun datang. Gak akan bisa selamatin dirimu. Aldi! Beraninya kau. Hari ini nyawamu akan tamat. Kevin. Jenny, anjing gila. Berani datang buat mati. Kau memang benar. Aku datang untuk melihatmu mati. Bunuh aku? Emangnya kau sanggup? Orang sepertimu yang penuh penyakit hati cuma bisa bikin onar. Harus dikasih pelajaran. Bawa aku cepat. Jenny, kau berani masuk ke villa Hartonoku dan bikin ribut besar denganku. Mau membawa kabur wanita yang akan kunikahi. Masih ingat tahu diri ya? Dan kau si Marga Jericho, ku kasih tahu kau sekarang. Backinganku sekarang, pintu penjara darah, penata kedua, Henry si Macan. Dia bakal datang sebentar lagi. Henry si Macan. Terus kenapa? Dari gayanya aja, kau bakal langsung sujud berlutut dan minta ampun. Kalau enggak, pas Henry si Macan datang, satu jari saja cukup remukin badan kamu. Bahkan kalaupun Henry si Macan datang sekarang, kau tetap akan tamat. Adinda, Siap. bunuh dia. Berhenti. Cuma kalian berdua.
Cuma segini doang. Ayo kita hitung-hitungan. Nyalain lampu. Macan, ini si anjing gila bantu aku membunuhnya. Dan si Jericho ini juga, karena belain si anjing gila dan gak anggap kau itu ada. Nggak usah buru-buru. Jericho, beraninya kau tak menganggap aku sama sekali. Katanya sih hebat. Kok jadi diam? Tuan Henry, masalah hari ini tidak ada urusannya denganmu. Kusaranin jangan ikut campur, biar nggak kena masalah. Apa yang kau bilang Jericho? Hah? Kau bilang Henry si macan bikin onar sendiri. Emang kau siapa? Berani-beraninya sok berani di depan macan. Jericho, ku beri kau kesempatan karena kita sama-sama murid penjara darah. Hari ini asal kau menyembah di depan ketua dan meminta maaf, plus serahin semua hartamu, mungkin aku bisa biarkan kau selamat. Tapi dia yang cupu ini pasti bakal mati hari ini. Jericho, kau dan si anjing kecil ini, ku bilang hari ini kau mau coba bunuh aku lagi, ha? Kenapa nggak langsung saja? Ayo coba bunuh aku kalau kau bisa. Ayo, hah? Ayo, pukul aku, ayo. Beraninya kau menyakiti anak buahku. Aku sudah menyakitinya. Kau mau apa? Sekarang giliranmu kau memaksaku untuk membantai. Sini kau. Tunggu. Beraninya kau. Jericho, kelihatannya hari ini kau membela orang gak guna ini melawanku sebentar. Kenapa kau berani melawanku? Kau punya kemampuan itu. Cuma modal dengan tanganmu yang busuk ini. Ada yang bisa hentikan aku? Henry Macan, jangan terlalu sombong. Mungkin aku bukan tandinganmu, tapi Tuan Mawar Darah bisa dengan mudah mengendalikanmu. Mawar Darah itu apa? Aku ini salah satu dari 4 santo wilayah darah di bawah konstelasi Harimau Putih, anak angkatnya. Apa? Anak angkat? Berani-beraninya kau. Penjara darah punya aturan yang jelas. Tidak boleh membentuk kubu demi keuntungan. Kau berani langgar aturan. Jericho, apa hakmu menyalahkanku? Kalian juga gak ada bedanya membentuk kubu untuk keuntungan sendiri. Saat Raja Penjara Darah dulu ada, Mawar Darah itu memang orang penting. Tapi sekarang tahta sudah hilang selama 3 tahun. Hidup atau mati pun belum jelas. Mawar Darah itu sekarang paling cuma anjing yang tidak dianggap. Kau kira aku takut sama dia? Oke, cukup. Nggak usah banyak omong. Hari ini aku kasih kau 2 pilihan. Pilihannya, mati di sini atau keluar dari pintu penjara darah. keluar dari pintu penjara darah. Yang kau bilang itu nggak dianggap. Apa yang kau bilang? Tidak dianggap? Memang apa hakmu? Aku yang berhak mengambil keputusan. Kalau begitu kalian pergi mati saja. Berhenti. Omonganmu sangat tinggi. Henry Macan, kau hanya penjaga penjara darah. Ketua-ketua yang tidak penting. Berani kamu sembarangan. Tuan Mawar, akhirnya kau datang juga. Si Henry Macan ini suka sekali ngomongin kau dan Tuan. Jangan biarin dia kabur. Tangkap dia. Henry Macan, siapa sangka Mawar bakal datang juga. Henry Macan, sebagai ketua kedua kau memberontak. Kira-kira hukuman apa yang pantas buat? Hukuman yang pantas? Bukan hakmu buat memberiku pelajaran. Kau itu siapa sih? Raja Penjara Darah sudah hilang selama 3 tahun. Kau cuma seekor anjing liar yang kehilangan tuannya. Sementara ayah angkatku Tuan Munir akan jadi raja di masa depan. Seenaknya bicara. Raja menghilang tapi dia tetap Raja Penjara Darah. Tuan Munir, siapapun dia itu tetap harus tunduk. Kau benar-benar anjing setia. Apa gunanya itu? Raja Penjara Darah sudah 3 tahun tak terdengar kabarnya. Tuanku Tuan Munir akan jadi Raja Penjara Darah. Serigala buas, mau mati! Kekuatan Tuan Mawar memang hebat. Teruskan. Badut,
berani tidak hormat pada Raja Penjara Darah. Generasi tikus, berani bergerak akan kuambil nyawamu. Bahkan Henry sudah kalah. Jika kau tidak menyerah akan ditangkap. Kau mau mati. Kau sampah tak berguna. Tulang lunak. Henry Macan, kamu mau bicara apa lagi? Hari ini aku mengaku kalah. Tapi jangan lupa, aku adalah Macan Putih, anak angkat Tuan Munir. Berani kau menusukku? Kau pikir dengan menggunakan nama Tuan Munir bisa mengancamku? Aku akan membiarkanmu pergi. Ancaman tak ada artinya. Aku hanya ingin peringatkanmu. Ayah angkatku, dia pasti akan jadi Raja Penjara Darah kalau kau membunuhku hari ini. Kalian semua akan mendapatkan balasannya. Balasan apa? Itu. Hah? Biarkan dia bicara. Mawar Darah, kau dan aku anggota Penjara Darah. Kelompok Penjara Darah tanpa pemimpin. Sudah seharusnya ada yang menegakkan keadilan melihat seluruh gerbang Penjara Darah. Hanya ayah angkatku yang layak untuk posisi ini. Ayah angkatku pasti akan jadi Raja Penjara Darah di masa depan. Kau tidak perlu mencari perlindung. Omong kosong, hanya omongan belaka. Tuan, hewan yang menggerogoti dari dalam. Apa yang akan kamu lakukan? Gerbang Penjara Darah sudah seperti ini. Memang tanggung jawabku. Tanggung jawabmu? Apa hubunganmu dengan gerbang Penjara Darah? Kau terlalu meninggikan dirimu. Walaupun aku mati hari ini, aku tetap ingin menjadikanmu musuh. Hari ini aku akan membersihkan portal atas nama pemiliknya. Tuanku, Mawar Darah, kau pasti sudah gila. Memilih orang tidak berguna sebagai pemimpin. Henry Macan, ketua kedua gerbang Penjara Darah. Yang Mulia Alif ada di sini. Bisanya kamu sembrono? Dia adalah Raja Penjaga Darah. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tidak ada hal yang tidak mungkin untukku. Ini adalah Raja Penjara Darah. Kau benar-benar Raja Penjara Darah. Kau tidak mati. Kau pengkhianat saja belum mati juga. Bagaimana mungkin Raja bisa mati? Lapor, Tuan. Anak buahku sudah mengidentifikasi pengkhianat di gerbang Penjara Darah. Katakan. Anak buahku sudah mengidentifikasi pengkhianat di gerbang Penjara Darah. Menurut dugaan, mereka terlibat dengan Tuan Munir. Kalian berdua bodoh. Berhati-hatilah. Hapus kasus yang dicurigai. Apa yang terjadi saat itu adalah tindakan ayah angkatku. Apa yang terjadi saat itu adalah tindakan ayah angkatku. Henry Macan, apa yang kamu bicarakan? Tidak akan kuberitahu. Ayah angkatku sekarang sudah masuk ke alam Raja Kristo. Cobalah kau mencari yang setara dengannya. Alam Raja Kristo. Sekarang ku tahu kau takut. Sudah terlambat. Ayahku waktu itu bisa membuatmu setengah mati. Sekarang dia sudah tua, kehidupannya luar biasa. Dia sudah tidak sama seperti dulu. Saat ini, keberadaannya juga sangat dihormati oleh semua makhluk hidup. Apa yang bisa kau lawan darinya? Kurang ajar. Apa omonganku salah? Dia jadi orang yang tidak berguna setelah sembunyi selama 3 tahun. Walaupun posisinya pernah ada di puncak, dia tidak akan pernah menang melawan ayahku. Aku akan memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri. Kau sendiri yang mengharapkannya. Selamat Tuan atas pulihnya kekuatanmu. Sekarang kita harus bicara masalahmu. Berlutut. Kevin, saya salah. Tolong ampuni saya. Salah. Aku tak akan melakukannya lagi. Aku tak akan mengganggumu lagi. Aku tak akan mencarimu lagi. Keluarga Wijaya tak bersalah. Aku yang salah. Tolong ampuni aku. Keluarga Hartono menyebabkan banyak kerugian keluarga Wijaya. Bawa mereka dan serahkan ke keluarga Wijaya. Di mana anggota Tuan Hartono, Tuan? Aku mengerti. Tuan, gimana dengan Tuan Munir? Ambil kesempatan bertindak. Kejutkan ular dengan rumput. Kevin, aku baik-baik saja. Kalian semua, keluarlah dulu. Ya.
Bangun! Ayo keluar! Jenny. Jenny. Kevin. Panas sekali. Jenny. Jenny, jangan bergerak. Kevin. Jenny. Aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Kamu itu suamiku. Apa yang mau kamu pikirkan? Ketua Anthony, kau sudah bertahan selama 3 tahun. Belum ada kabar tentang Kevin. Apa sekarang waktunya? Jika sudah tidak bisa ditahan, maka akan hancur. Ketua Anthony, kau masih punya kesempatan. Kenapa masih khawatir? Kami semua ada di belakangmu. Deklarasikan dirimu sebagai raja. Tidak perlu lama-lama. Ketua Anthony, ada kabar buruk. Ada masalah besar. Cepatlah. Kau tidak lihat kami sedang sibuk membahas apa? Jangan buang-buang waktu. Cepat katakan. Para ketua, ada hal besar yang terjadi. Apa yang terjadi? Cepat katakan. Ketua Anthony, kau itu ketua kedua dari gerbang penjara darah kita. Anak angkatmu Hendy. Di Jiandong dia dibunuh oleh menantu dari keluarga Wijaya. Apa? Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Saat itu Mawar Darah dan Jericho datang. Lalu aku mencoba menebak apa yang terjadi. Cepatlah. Jika aku boleh mencoba menebak, menantu Wijaya adalah Raja Penjara Darah yang sudah hilang selama 3 tahun. Raja Penjara Darah muncul kembali di dunia manusia. Hah? Ketua Anthony, Raja Penjara Darah sudah muncul lagi. Apa yang harus kita lakukan? Dia nggak datang untuk urusan dengan kita kan? Di saat seperti ini, apa kau masih mau jadi raja? Kau takut? Ketua Anthony, kau sudah punya solusinya kan? Nggak akan ada solusi yang aman kalau aku benar-benar mau jadi raja. Angga, cepat pergi ke ruang penerimaan. Cepat kirim orang ke sana buat mengurus Kevin. Baik. Baiklah. Halo Jenny. Aku segera ke sana. Rich Hotel juga akan segera tiba. Baguslah. Pembangunan grup Dawan kita masih bergantung pada itu. Grup Hartono sudah banyak bantu. Tidak masalah. Bisa bergabung ke Dawan Square juga berkat kau yang urus. Aku traktir makan ya. Kau bilang kau mau bantu aku dan juga masih mau traktir makan. Sungguh merepotkan. Aku ingin berterima kasih. Ngomong-ngomong, kamu ajak suamimu ya? Apa kau mencarinya? Ada yang mau kau tanyakan padanya? Enggak. Aku hanya ingin melihatnya sendiri. Apa pesona yang dia punya sehingga pantas bagi keluarga Jenny. Baiklah, kita jumpa di sana ya. Iya, sampai jumpa. Ada apa? Seru banget. Kamu tahu Dawan Square, keluarga Wijaya kita tidak bisa kerjakan sendiri. Tapi teman baik Sania, grup keluarga mereka mau bersedia membantu kita bersama. Keren banget. Cepat ganti baju sana. Lalu ikut kami makan ya. Oke. Sania, lama gak ketemu Jenny. Wah, sudah lama sekali ya. Aku kenalin dulu ya, ini Kevin. Udah pernah jumpa? Aku pernah jumpa waktu acara lelang. Ayo silahkan duduk, makanan jadi dingin loh. Duduk. Wah, pesan begitu banyak makanan enak, mahal pula. Kita udah lama gak saling berjumpa. Makan yang banyak ya. Waktu itu kamu bilang mau bicara dengan suamiku. Aku enggak kok. Udah lama ya kita gak ketemu. Ada yang mau kamu katakan? Kita udah lama gak saling jumpa. Ayo kita minum. Ayo, oke. Jangan diminum. Nona Sania, ini anggur merahmu sepertinya ada yang gak beres. Kevin, maksudmu apa? Ini Roman I Conti. 1 botol harganya 10.000 yuan. Apanya yang salah? Jangan marah Sania. Kevin gak maksud begitu. Kevin, aku tahu kamu cuma menantu dan mungkin gak bisa makan makanan enak di rumah. Kamu harus minum 1 gelas lagi anggur ini. Mungkin cuma sekali ini. Apa yang kamu katakan? Siapa suruh dia yang ngomong sembarangan? Udah. Jadi begini. Aku minum duluan ya. Jenny, jangan. Lihat apa? Memang anggur yang enak.
Jenny, kamu kenapa? Jenny? Kevin. Jenny, maafin aku. Aku melakukan ini karena terpaksa. Aku tidak mau, tapi orang tuaku diam kematian. Aku mohon padamu, bisakah kamu bebaskan orang tuaku? Aku bisa melakukan apapun. Apa saja bisa. Ini adalah Kevin, suami dari sahabat terbaik. Coba kau lihat, apakah dia ada liontin ini? Bawa dia ke sini. Ini suami Jenny, aku akan mengikatnya. Kau bisa pikirkan dulu lebih lama. Tapi orang tuamu mungkin tidak bisa menunggu lebih lama. Apa yang kamu mau aku lakukan? Gimana caranya? Ini adalah obat yang khusus. Masukkan obat ini ke anggurnya, tunggu sampai dia pingsan, ikat dan bawa padaku. Maka orang tuamu bisa bebas. Baiklah, aku janji. Sania, jangan pikirkan kami. Pergilah. Kevin, kenapa kamu gak pingsan? Ini bubuk pengeras dari 9 dupa. Aku sudah sangat familiar. Kalau hanya sedikit saja, itu tidak akan berpengaruh. Yang barusan aku bilang, kamu dengar semuanya. Kau sahabat terbaik Jenny, tapi kau malah mengkhianatinya dengan senjata mematikan ini. Aku sebenarnya tak mau melepaskanmu. Tapi mengingat baktimu ke orang tuamu, aku akan mengampunimu. Jangan ulangi lagi. Kevin, terima kasih kamu sudah mengerti kesulitanku kan. Meskipun kamu mengampuniku, tapi orang-orang jahat itu tidak akan mengampuni orang tuaku. Kalau ada apa-apa dengan orang tuaku, apa gunanya aku hidup lagi di dunia ini? Kamu mau apa? Ikat saja aku. Pakai ini untuk menebusnya. Kamu mau bantu aku selamatkan orang tuaku? Pakai saja. Cepatlah, sebelum aku berubah pikiran. Orang yang kamu mau sudah aku bawa. Sania. Sania, apakah itu kau? Sania, cepat selamatkan kami. Sania. Kalian sudah menderita. Aku sudah melakukannya. Kenapa belum melepaskan mereka? Enggak. Aku tak sangka sudah 3 tahun kau masih keras kepala. Aturan gerbang penjara darah, apa kau sudah lupa? Berlututlah saat kau melihat raja. Berlutut? Pada siapa? Berlutut padamu, tuanku tercinta. Kau benar masih berpikir begitu setelah 3 tahun berlalu? Dengan satu perintah Raja Darah, 4 lautan tunduk. Aku akan jujur padamu. Sekarang penjara darah sudah jadi milik Ketua Antoni. Dalam 3 hari akan ada penobatan Raja baru. Aku dipromosikan menjadi Ketua Agung. Dan kau tidak akan punya kesempatan untuk melihat hari itu lagi. Jadi kalian memberontak. Saat Raja tidak ada, kalian berpikir untuk merebut kekuasaan. Sepertinya sudah waktunya merebut kembali penjara darah. Aku sendiri yang akan membersihkan. Cuma kau, jangan kira aku tidak tahu. Selama kau menghilang, kau juga kehilangan kekuatan. Sekarang aku bisa membunuhmu. Sederhana seperti bernapas. Kevin, dulu mungkin kau punya kekuatan untuk melawanku. Tapi sekarang, kau tak layak disebut sama sekali. Mengganggu. Kevin, ingatlah masa lalu kita. Hari ini, aku akan menanganinya sendiri. Mengirimmu ke surga barat.
Kevin, dia lari. Jangan biarkan dia kembali. Bagaimana aku menarik dalang di balik layar? Gerakan ini disebut gerakan ular. Mawar Darah, segera panggil penjaga penjara darah. Besok pagi dengan Jericho temui aku di rumah Wijaya. Ketua Anthony, setelah hari ini Jiandong tidak lagi punya kekuasaan. Kau sudah bisa mulai tenang sekarang. Apa kau tahu sebuah kalimat yang disebut keputusan terakhir itu pasti? Tuan Anthony, apa maksudmu? Tunggu anak geng Angga itu memberikan racun di kopinya, lalu bersiap-siap untuk penobatan. Bagus, sudah waktunya. Angga adalah pelindung terbesarmu, dan aku juga bisa menjadi ketua senior. Gawat, dia sudah kembali. Kau tidak pergi, keputusan akhir sudah ditetapkan. Bagaimana dengan kopi dan racunnya? Sudah cukup. Angga, apa yang sudah terjadi? Dia sudah kembali. Dia benar-benar kembali. Siapa? Siapa yang sudah kembali? Cepat jelaskan. Ketua Anthony, dia sepertinya ketakutan setengah mati. Angga, jelaskan apa yang sudah terjadi. Dia benar-benar sudah kembali. Itu menakutkan sekali. Ketua Anthony, dia raja penjara darah Kevin. Dia benar-benar muncul di Jiandong. Dan dia tidak terduga. Kekuatannya sudah mencapai alam Raja Kristo. Apa? Kekuatannya sudah pulih. Ini gawat, ini sudah tamat. Dia pasti sekarang akan datang untuk menyelesaikan urusan dengan kita. Apa yang akan kita lakukan, Tuan Anthony? Diamlah. Jangan terlalu hati-hati untuk meraih capaian besar. Kalau begitu ayo kita kembali ke alam Raja Kristo. Karena kekuatanku, jika dibantu dengan orang itu, pasti akan melampauinya di atas Raja Kristo. Setengah langkah alam kekaisaran. Ketua Anthony memang hebat. Kaulah yang tersembunyi dan tidak pernah terungkap. Apa kau pikir aku ini sebenarnya sudah gila? Ketua Anthony, kalau gitu apa yang selanjutnya kita lakukan? Kalau dia Kevin sang raja penjara darah, itu berarti tidak masalah. Dia sekarang benar-benar sudah gila. Jangan salahkan aku kalau aku membunuh mereka semua. Kirimkan perintahnya. Upacara penobatan besok selenggarakan seperti biasa. Kita juga perlu mengundang banyak selebriti untuk menyaksikan penobatan sang raja. Kami ucapkan selamat, Tuan. Bagaimana dengan Tuan Kevin? Penobatan raja ini, bagaimana bisa tidak ada Kevin? Hubungi keluarga Hartono, kirimkan surat perpisahan. Suruh agar dia mati besok. Iya. Pergi dan lakukan. Aku masih ada perlu dengannya untuk bergabung bersama kami di acara upacara besok. Benar kan? Kalau begitu lakukan saja sendiri. Tolong jaga aku ya. Temanku, kenapa kamu butuh aku untuk menjagamu? Kakak, kamu sudah seharusnya mencari pacar. Lihat, ini bajunya. Bisa gak sih kalian berdua jangan pamer kemesraan? Maaf kalau ini membuat kalian terganggu. Kalian berdua mau buat aku iri? Tidak. Kenapa belum ada yang datang? Mungkin sebentar lagi. Kevin, kematianmu sudah dekat. Paman Hartono, kenapa kamu kesini? Kenapa aku ada di sini? Itu karena Kevin menimbulkan banyak petaka hingga menyebabkan keruntuhan dari keluargaku. Hari ini aku ingin kau tahu apa itu pembalasan. Tuan Andi, tidak ada yang menyangka ikan terlepas dari jaring ini datang ke sini dan bertindak sembrono. Lihat dengan mata anjingmu dan baca dengan jelas. Keluarga Hartonoku, di baliknya ada penjara darah senior aku, yaitu Tuan Anthony. Hari ini dia dinobatkan sebagai raja. Dia adalah seorang lelaki yang mengetahui pengalaman keluarga kami. Dengan khusus dia memintaku mengirimkannya ke sini. Mengirimkannya lalu membunuh. Tuan Munir, dia penguasa Daxia kuat di puncak. Tuan Munir kejam dan tidak berbelas kasihan menjadi raja penjara darah. Itu tidak masalah. Kevin, cepat ikut aku ke desa. Tunggu keadaan reda baru pulang. Mau melarikan diri, itu sudah terlambat. Lihatlah aku, Daxia. Tak ada satu orang pun yang bisa kabur dari tangan Tuan Erwin. Tuan Anthony ini sepertinya masih saja bermimpi untuk menjadi raja. Selama raja di sini masih hidup, dia tidak akan pernah punya hari untuk bersinar. Kevin, kau kira siapa dirimu? Siapa aku? Akulah sang raja penjara darah dari Daxia yang ingin kalian lengserkan hari ini. Kevin. Kalau kau demam dan mengira kau adalah raja penjara darah, kalau begitu ada di mana pengawalmu sang mawar? Dasar tidak tahu aturan.
Raja Penjara Darah. Para murid Penjara Darah berkumpul. Mohon petunjuknya yang mulia. Guru Hartono, apa sekarang dirimu ada pertanyaan lagi? Kamu ternyata Raja Penjara Darah yang legendaris. Jenny, aku mau terus terang denganmu, tapi aku belum menemukan waktu yang pas. Aku takut kau terlibat. Sekarang, Ketua Anthony berencana merebut kekuasaan dan mengambil mahkota. Aku harus kembali ke Penjara Darah dan menghancurkan pengkhianat. Masalah ini menyangkut keselamatan Daxia. Kau bisa menungguku? Walaupun aku nggak ngerti perselisihan di Penjara Darah, tapi sebagai pasangan kita harus hadapi secara bersama. Aku ikut denganmu. Kakak ipar, aku juga ikut. Aku juga ikut. Kevin, kau harus tahu, Ketua Anthony sudah tua, kekuatannya sangat besar. Kau bakal tetap mati kalau pergi. Ayo pergi. Tuan Anthony, waktu penobatan sudah tiba. Tunggu dulu. Masih ada tamu VIP. Apa kau sedang menunggu Kevin? Menurutku tidak perlu menunggu lagi. Sudah sejauh ini, mereka belum datang. Dia pasti takut. Siapa bilang aku nggak berani datang? Kevin, kukira kau terlalu takut untuk datang. Aku tak sangka kau punya nyali juga. Ini wilayahku, kenapa aku harus takut datang? Selain itu, Tuan Anthony sudah repot-repot mengirimi aku undangan, meskipun undangan kematian. Jadi aku bakal membawa dia pergi. 3 tahun yang lalu, aku berhasil membuatmu hampir mati dan turun dari tahta. Jadi kalau begitu, apa kau masih berani untuk membuat keputusan terakhir? Kau atau aku? Perkelahian berat atau ringan? Hidup atau mati? Tahta Penjara Darah, kita harus buat keputusan akhirnya. Tuan Anthony, Jiandong bukan cuma soal membunuh saja. Kalau kau mau menyerah sekarang, aku masih bisa memberimu sedikit martabat. Kevin, kau itu takut. Kalau takut, naik dengan patuh dan potong lengannya. Aku bisa minta Tuan untuk selamatkan orang di sekitarmu. Sepertinya kau yang tertekan di sini. Kalau gitu jangan salahkan aku karena gak ingat hubungan masa lalu. Hei, gimana bisa kita yang tertekan sedangkan ada Tuan di sini? Kau kira gelombang apa yang bisa kau perbuat? Pemberontak! Jangan ceroboh kalian. Tuan, mawar besar. Aku paling benci dengan bawahan yang kerdil dan licik. Jadi tolong izinkan bawahanmu untuk menghilangkan kejahatan yang ada di Penjara Darah. Betapa baiknya Jericho. Karena kau mau cari mati. Kalau gitu bakal kupenuhi permintaanmu. Jangan terlalu percaya diri kau. Dengan kekuatanmu itu, bahkan bawahanku Adinda cukup bisa untuk mengalahkanmu. Tuan Mawar, izinkan aku untuk menghilangkan rasa jijik. Biarkan Adinda mengambil inisiatif. Kalau kalah, aku akan meminta bantuanmu lagi. Tak perlu. Dendamku pada Anthony, aku mau langsung tangani sendiri. Tuan! Sebagai orang Penjara Darah, kalau memang bukan karena tugasku, gimana aku bisa menunggu? Mohon izinkan Tuan. Oke, mau 1 atau 2, aku bisa mengalahkan kalian. Datanglah, kalau kau mau mati. Awas. Terima kasih Tuan Mawar. Gimana kalau aku ini orang jahat? Siapa yang bisa nentuin kalau dia cuma bisa lawan Lausan? Akhirmu itu sudah diputuskan. Bahkan kau mau berjuang pun gak ada gunanya. Aku cuma membiarkanmu bebas di awal. Kevin, apakah baik-baik saja? Pasukan yang akan kalah berani ceroboh di sini juga. Waktu itu aku cuma sengaja menunjukkan celah untuk memancingmu. Kau kira aku bukan benar-benar musuhmu? Orang tidak tahu malu. Mengejutkan mereka menyerang wanita. Apa kamu masih lelaki? Kau nggak takut mati? Dengan kungfu kelas 3-mu, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Ini adalah Dahwanda. Cuma butuh 1 pil untuk ningkatin kekuatanku jadi lebih besar. Sampai ke level Raja Kristo. Cukup omong kosongnya. Saatnya mati. Apa Tuan Mawar akan baik-baik saja? Itu pil Dahwanda. Meskipun bisa meningkatkan kekuatan, konsekuensinya tak terhingga. Mawar darah, kalau kau bisa tahan 3 serangannya, maka kau bisa kalahkan pengkhianat ini. Gak sadar kemampuan sendiri. Sekarang aku adalah Raja Alam Bela Diri. Jangankan dengan 3 serangan, kubunuh kau dalam 1 serangan.
Kalau begitu aku akan tahu 3 seranganmu. Hup. Ya. Sekarang, saatnya. Kevin, kau menebak dengan benar. Kapan aku bohong padamu? Mawar darah. Aku tak sangka cuma 3 tahun kekuatanmu jadi sekuat ini. Sebagai pelindung Raja Penjara Darah, aku harus bertahan sampai pemberontakan hilang dulu. Pengkhianat harus mati. Mawar darah. Berani sekali bertindak gegabah di upacara pelantikanku. Kau cari mati ya? Tuanku, takutnya Tuan Muniz setengah langkah ke alam kaisar. Kalau kau tahu kekuatan Anthony, kau seharusnya sudah bersujud dan berdoa. Dan aku akan membiarkan kalian. Kevin, seberapa kuat alam setengah langkah kaisar, semut hidup di alam kaisar. Semua ahli di dunia mudah dikalahkan olehnya. Tuan Munir luar biasa, berlatih di alam kaisar. Cuma setengah langkah ke alam kaisar, gak usah takut. Tolong, aku baru mau merasakan itu. Kevin, kau tahu kekuatan ahli alam kaisar? Gerakan jariku saja bisa menghancurkan langit dan bumi. Tentu aku tahu, karena akulah ahlinya. Baiklah, karena kau keras kepala, aku gak mau ngomong banyak denganmu. Kau cari mati, aku akan memberikannya padamu. Kevin, kau masih ingat aku kan? Tata lama? Aku tak menyangka dia hilang begitu lama. Ternyata masih hidup. Kevin, kau sangat mengecewakanku. Ini salahku. Hukum aku tahta lama. Aku tak sangka begitu banyak tahun berlalu. Pintu penjara darah di bawah kekuasaannya, di tengah kotoran dunia ini bergaul dengan elemen yang tak diinginkan. Sekarang, aku telah bergabung dengan ajaran yang datang dengan cahaya. Aku beri kau kesempatan. Ikut denganku. Untuk dunia ini, bangun tatanan baru. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Malam panjang yang menyelimuti seluruh dunia ini. Dan itulah ajaran yang merupakan cahaya dari dunia baru. Hanya darah. Dengan itu kita bisa menghapus semuanya. Hanya dengan darah. Dengan itu kita bisa membuka pintu ke dunia baru. Namun jika begitu, berapa banyak yang akan terbunuh sia-sia? Masalah sudah sampai sejauh ini. Aku tak akan memberi nasihat lagi tersangkut di jalan yang salah. Orang-orang sudah menunggu kedatangan dunia baru. Aku mau lihat para pejabat korup itu saat minum dan berpesta. Orang-orang di tempat kumuh, betapa sulitnya hidup mereka. Hanya dengan memegang sabit di tangan, kita bisa memicu badai. Baru kita bisa menghapus semua dosa di dunia ini. Jadi ternyata kaulah yang memicu perselisihan besar ini. Hanya untukmu saja dunia baru yang jahat itu. Sayang sekali, rencanamu akan gagal lagi. Kevin, jiwamu sudah terkontaminasi. Sayangnya, sudah tak ada obatnya. Selamatkan orang masih ada banyak cara, tapi bukan dengan pembunuhan sembarangan. Awalnya, dunia baru tidak akan menjadi apa-apa. Kevin, kau salah. Dunia baru segera datang. Ajaran yang sebenarnya akan segera datang juga. Tuhan merindukan kalian semua. Biarkan ajaran itu membimbingmu menuju pasang surut kekuatan baru. Kemuliaan milik ajaran itu. Ajaran yang sebenarnya telah datang. Ajaran yang sebenarnya telah datang. Datang.